Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Ajis Fadilah. Saya Muhammad Ilham Sadam Mubarok. Saya Muhammad Jimmy Ramdan. Saya Evan Rashid Tega Pratama. Saya Muhammad Geni Fajar. Saya Wildan Fadil Nadif. Saya Muhammad Ilman Fibrensa. Analisis sentimen media sosial, pendekatan teks, meaning, dan statik di RS Studio. Pendahuluan, analisis sentimen media sosial adalah proses untuk memahami persepsi publik terhadap suatu topik dengan menggunakan pendekatan teks, meaning, dan statik di RS Studio. Kita dapat mengeksplorasi data dan mendapatkan wawasan yang berharga. Slide ini akan membahas pentingnya analisis ini dalam konteks saat ini. Apa itu analis sentimen? Analis sentimen adalah teknik untuk menilai emosi dan opini dalam teks. Dalam konteks media sosial ini membantu memahami bagaimana orang merasa tentang merek produk atau isu tertentu. Proses ini melibatkan pengolahan data teks untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan. Pentingnya media sosial. Media sosial adalah platform yang sangat berpengaruh dalam komunikasi saat ini. Dengan jutaan pengguna, informasi dan opini dapat menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, memahami sentimen di media sosial sangat penting bagi bisnis dan peneliti untuk mengambil keputusan yang tepat. Pendekatan text meaning. Text meaning adalah proses untuk mengekstrak informasi dari teks. Dalam analisis sentimen, teknik ini digunakan untuk mengolah data unstructured dari media sosial. Dengan menggunakan RS Studio, kita dapat menerapkan metode seperti tokenization, stemming, dan lemmatization. Statistik dalam analisis. Statistik memainkan peran penting dalam menganalisis data sentimen dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Kita dapat menarik kesimpulan dari data yang telah diproses. Ini membantu dalam memahami tren dan pola yang ada dalam data sentimen. Menggunakan RS Studio. RS Studio adalah alat yang sangat kuat untuk melakukan analisis data dengan berbagai paket seperti tidytext dan ggplot2. Kita dapat dengan mudah melakukan analisis sentimen dan memvisualisasikan hasilnya. Penggunaan RStudio memungkinkan analisis yang lebih efisien dan akurat. Pengumpulan data. Langkah pertama dalam analisis sentimen adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Twitter, Facebook, dan Instagram dengan menggunakan API atau teknik web scraping. Kita dapat mengumpulkan data teks yang relevan untuk dianalisis. Pembersihan data. Pembersihan data adalah langkah penting sebelum analisis. Proses ini melibatkan penghilangan noise seperti tanda baca dan kata-kata tidak penting. Dengan membersihkan data, kita dapat meningkatkan akurasi analisis sentimen dan mendapatkan hasil yang lebih reliable. Analisis dan visualisasi. Setelah data dibersihkan, kita dapat melakukan analisis menggunakan berbagai teknik statistik. Visualisasi hasil dengan grafik dan diagram membantu dalam memahami sentimen secara lebih jelas. Ini juga memudahkan untuk menyampaikan temuan kepada pemangku kepentingan. Studi kasus. Mari kita lihat sebuah studi kasus yang menunjukkan bagaimana analisis sentimen dapat diterapkan. Misalnya, kita bisa menganalisis sentimen terhadap produk baru di media sosial dan melihat bagaimana respon publik. Ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi strategi pemasaran. Metode klasifikasi sentimen. Dalam analisis sentimen, terdapat beberapa metode klasifikasi yang umum digunakan. 1. Klasifikasi berbasis kamus.
lexicon base. Yang pertama, menggunakan kamus kata-kata dengan nilai sentimen yang telah ditentukan, cocok untuk analisis sederhana dan cepat, dan membutuhkan kamus yang komprehensif dan dalam bahasa target. Yang kedua, machine learning. Yang pertama, naive Bayes. Kemudian support vector machine, random forest, deep learning dengan LSTM atau BERT, dan membutuhkan data training yang berkualitas. Tips meningkatkan akurasi analisis. Yang pertama, pre-processing data. Penanganan emoji dan emoticon, normalisasi kata tidak baku, penanganan sarcasm dan ironi, deteksi spam dan bot. Yang kedua, validasi model. Cross validation confusion, matrix evaluasi, akurasi, precision, recall, F1 score. Meskipun analisis sentimen memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang kita harus hadapi. Misalnya, ambiguitas dalam bahasa konteks dapat mempengaruhi hasil. Selain itu, perubahan dapat besar dapat menjadikan kendala pengolahan dan analisis. Kesimpulannya, analisis sentimen dalam media sosial menggunakan pendekatan text meaning atau statistik. Di RStudio sangat penting untuk memahami opini publik. Dengan teknik yang tepat, kita dapat memahami wawasan, mendalami, dan mendukung pengambilan keputusan. Ini adalah alat yang sangat berharga dalam dunia semakin terhubung. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.